Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan di setiap hari. Dan saya percaya kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalani setiap aktivitas kita. Dan pada kesempatan ini saya akan mau berbagi firman Tuhan dalam hidup kita. Yang saya mengambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 2. Di sana dikatakan, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Haleluya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kesehatian atau tema kita adalah kesehatian diperlukan dalam membangun mezbah keluarga. Saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus, membangun mezbah dalam satu keluarga itu amat penting. Membutuhkan kebersamaan, satu pikiran, satu rencana, sehingga apa yang kita rindukan untuk membangun sebuah mezbah di tengah-tengah keluarga, maka akan terrealisasi. Nah, dalam membangun mezbah keluarga dibutuhkan kesehatian, kesatuan roh, tidak terpecah-pecah. Karena itu suami dan istri harus benar-benar dalam satu iman. Jadi kalau tidak satu iman, maka tidak akan mungkin terrealisasi yang namanya membangun mezbah keluarga. Ya. Karena itu suami istri harus benar-benar dalam satu iman. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sebab bila ada suami atau istri berbeda keyakinan, sudah pasti hal ini akan mempengaruhi kehidupan rohaninya. Salah satu contoh nyata adalah Salomo. Ketika masih muda, Salomo dikenal takut akan Tuhan. Berapi-api di dalam Tuhan. Semangatnya luar biasa di dalam Tuhan. Ia begitu mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bayangkan saudara-saudara ya. Nah bagi Salomo, Tuhan adalah prioritas utama. Ya. Prioritas utama dalam hidup. Dalam kehidupannya. Ya. Tuhan itu adalah prioritas. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika Salomo menginjak usia tua, ia mulai terpengaruh oleh istri-istrinya yang seperti tertulis dalam ayat yang kita baca ini. Ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Ya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Dia terpengaruh. Salomo terpengaruh. Ya, karena ada yang mempengaruhinya. Tidak lagi kita lihat prinsip-prinsip yang hebat dalam hidup Salomo, yang namanya dia takut akan Tuhan, dia prioritas akan Tuhan, dia berbalik. Nah saudara-saudara dalam kasih Tuhan, hal ini juga bisa terjadi dalam keimanan kita kepada Tuhan. Biasanya kalau masih sendiri, semangat melayani Tuhan berapi-api, setelah ketemu pasangan hidup berubah.
malah meninggalkan pelayanan. Dan itu saya sering lihat. Ya. Tidak lagi prioritas kepada Tuhan seperti dia yang masih muda. Mungkin ada alasan logika yang berkatakan saya sudah punya teman, saya sudah punya suami, saya sudah punya keluarga. Tetapi namanya hal yang baik yang kita rintis dari awal, prioritas kepada Tuhan itu jangan ditinggalkan. Kalau kita ketemu pasangan hidup, mari carilah pasangan hidup yang masih muda, yang seiman. Ya, saudara ya. Sampai-sampai saudara ada orang yang meninggalkan pelayanannya. Prinsip-prinsipnya diabaikan semua. Salomo dulu hebat, prioritas utama. Tapi ketika makin tua, makin bertambah umur, berubah. Nah, saudara-saudara, selalu saya katakan dalam sebuah kesempatan bahwa waktu itu akan memperlihatkan kepada kita itu berkualitas mengasihi Tuhan atau tidak. Waktu akan memperlihatkan. Mungkin hari ini kita berkata, tidak mungkin, amit-amit. Tapi sekali lagi, waktu itu akan berkata. Makanya, saudara-saudara, bukan langkah pertama yang menentukan, tapi langkah terakhir. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, apa yang dialami oleh Salomo? Ya, dialami oleh Salomo ini menjadi suatu pelajaran sangat sekali berharga bagi kita semua. Kita diperingatkan untuk tidak sembarangan bergaul. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Dan membangun hubungan dengan orang lain. Boleh saja kita bergaul, tapi kita harus lihat-lihat. Kalau itu kita melemahkan kita, mencondongkan hatinya kepada hal-hal yang selama ini kita sudah bangun, kita sudah setia kepada Tuhan, ngapain kita ikut-ikutan? Nah, terlebih sudah lebih dalam mencari pasangan hidup atau mengenai pernikahan. Tidaklah boleh sembarangan. Ya. Untuk pernikahan itu tidak sembarangan. Pernikahan itu adalah kehendak Tuhan, dipersatukan antara pria dan wanita. Nah, tetapi sekarang ada orang tidak lagi menganggap pernikahan itu sakral, pernikahan itu kudus, enggak. Malah ada yang menikah, tapi dia tinggalkan pernikahannya itu. Bahkan saudara-saudara, tidak aja sebagai orang awam, ada hamba Tuhan ngambil istri orang, tapi hebat melayani. Dan hebat itu orang-orang yang saudara-saudara yang ikut dengan dia. Satu saat rohnya akan terpancar, akan tertransfer sama dia, yang ikut dia. Yang dia tidak punya dia ambil. Nah, itu sebabnya saudara-saudara sekarang di akhir zaman ini berbahaya kalau kita tidak punya prinsip-prinsip firman Tuhan atau pertobatan dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya. Dan di dalam Amsal Sulaiman pasal 13 ayat 20 terlebih-lebih, ya, dalam mencari pasangan hidup atau mengenai pernikahan, saudara tidak boleh sembarangan. Jangan pernah merasa kuat diri memiliki iman yang teguh, lalu berdalih bahwa nanti ia akan memenangkan jiwa pasangan hidupnya. Saudara-saudara, apakah Salomo kurang rohani? Salomo adalah orang yang penuh hikmat, dan karena hikmatnya ia menjadi sangat terkenal. Dari manakah hikmat diperoleh? Takut akan Tuhan. Artinya Salomo sesungguhnya memiliki dasar iman yang kuat, kehidupan rohani yang bagus, namun kenyataan ia tak mampu mempertahankan imannya sampai akhir. Dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 2 bagian B, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Terbawa, ya, mabok dengan cinta.
sehingga meninggalkan semua apa yang selama ini dia rintis yang membuat namanya besar, membuat namanya diberkati. Ya, saudara-saudara, karena terpengaruh istri-istrinya yang tidak kenal Tuhan, yang suka menyembah berhala, Salomo pun jatuh dalam dosa apa? Penyembahan berhala. Ya. Banyak anak Tuhan yang tak menghiraukan nasihat firman Tuhan. Nekat menikah dengan pasangan tak seiman. Ada pula yang lebih memilih meninggalkan Kristus demi pasangan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari saudara, kita minta hikmat dari Tuhan, supaya kita tidak akan jatuh, kita tidak akan seperti Salomo, ya, di masa tuanya dia terpengaruh, dalam perjalanan hidupnya dia terpengaruh karena cinta dunia, cinta nafsu daging, cinta yang lain. Ya sudah mengikuti keinginan, menghalalkan segala cara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, berjalanlah, berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberikan kita roh hikmat untuk menjalani hidup ini. Kesatian diperlukan dalam membangun mesbah keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua.